Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Saya kaget melihat ranting berserta lebat buahnya setelah disiram dengan racikan pupuk yang saya buat. Paduan beberapa bahan lalu diterapkan ke tanaman cabai, seperti inilah hasilnya teman-teman. Berbuah lebat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal musim, berbuah terus menerus, berbuah lebat seperti ini. Ini berkat hasil pupuk racikan sendiri teman-teman, seperti ini hasilnya. Nah, bagi teman-teman agar tidak penasaran menggunakan bahan apa saja yang saya akan buat, cara membuat pupuknya untuk tanaman cabai ya teman-teman, mari simak videonya sampai selesai agar tidak salah paham menggunakan bahan apa saja yang saya akan padukan. Kita langsung saja ke cara meracik dan membuatnya. Berikut cara dan langkah-langkahnya. Nah teman-teman, jangan lupa persiapkan wadah terlebih dahulu untuk menampung bahan-bahan yang akan digunakan ya teman-teman. Boleh menggunakan wadah apa saja, yang penting muat berukuran air 5 liter. Dikarenakan cara pembuatan pupuk yang saya akan buat sekarang ini berskala kecil berukuran 5 liter. Lalu gunakan air hujan ya teman-teman. Ini air hujan yang saya gunakan, manfaatkan untuk pupuk ya teman-teman. Bagus air hujan dijadikan pupuk, apalagi dikombinasikan menggunakan beberapa bahan untuk menopang kekuatannya. Cukup 5 liter saja dari air hujannya ya teman-teman, seperti ini. Di sini saya akan menggunakan 4 bahan ya teman-teman yang akan digunakan, dan salah satunya kedua bahan ini yang saya akan olah terlebih dahulu ya teman-teman. Ini ada 2 saset, 1 saset Kukubima berserta 1 saset kecap ya teman-teman, kecap manis, kecap bango ya. Kita kupas terlebih dahulu satu persatu bahan yang akan digunakan, yaitu kecap berserta kukubimanya seperti ini. Kadang cara yang tidak logis patut dicoba ya teman-teman. Jika sudah mencoba dengan cara yang lain untuk merawat tanaman cabai belum berhasil, belum maksimal, tidak sesuai yang diharapkan, jika mau mencoba dengan cara ini silakan. Tidak juga tidak apa-apa, ini cara saya yang pernah saya coba berhasil ya teman-teman. Berbuah lebat non-stop, tidak mengenal waktu ya. Tanaman cabai subur, cabang berserta rantingnya sangat kuat, apalagi buahnya ya teman-teman sangat berdomplotan, berbuah melulu sepanjang waktu, tidak mengenal musim setelah disiram dengan racikan pupuk seperti ini. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan ke langkah-langkah berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian. Silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Nah, sekiranya sudah selesai dituangkan dari kedua bahan ini, kecap berserta kukubimanya, jangan lupa ya teman-teman, aduk terlebih dahulu. Usahakan kedua bahan yang sudah dimasukkan harus benar-benar tercampur merata menjadi satu beserta air hujan berukuran 5 liter ya teman-teman. Mohon disimak cara dan langkah-langkahnya dan bahan-bahan yang akan dipadukan agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini teman-teman. Dan untuk cara menggunakannya bukan untuk dispraykan ya, melainkan untuk disiramkan atau dikocorkan ke bagian tanah atau akar tanaman sekelilingnya. Untuk dosis atau penyempuran nantinya kalau sudah selesai dipadukan semua bahan, untuk cara penyempurannya 1:5, 1 liter racikan pupuk ini disandingkan atau dicampurkan lagi berserta air 5 liter. Jadi lebih banyak ya teman-teman, walaupun berukuran yang skala kecil yang dibuat berukuran 5 liter. Untuk bahan yang ketiga, di sini saya akan menggunakan MSG atau yang sering disebut micin ya teman-teman, penyedap rasa, berukuran 30 gram bungkus kecil seperti ini. Boleh menggunakan merek apa saja, mau Ajinomoto, mau Miwon, mau Sasa boleh, yang penting berjenis MSG saja ya teman-teman yang digunakan. Nah, kegunaan MSG untuk tanaman cabai sangat diperlukan sekali ya teman-teman, sangat bagus, sangat baik diterapkan, dipupukan ke tanaman cabai. Kegunaannya itu untuk menguatkan batang berserta akar ya, agar nantinya kalau sudah berbuah ya, kalau kuat akar berserta batang tidak mudah rubuh ya teman-teman. Lalu untuk mempercepat menumbuhkan pucuk yang baru ya, sehingga tanaman cabai tumbuh subur dan sehat. Nah, dan yang terakhir untuk
merangsang pembungaan dan pembuahan agar lebih cepat berbunga dan berbuah lebat mulus sampai panen, tidak mengenal waktu, berbuah lebat melulu ya teman-teman sepanjang waktu. Nah, seperti itulah kegunaan MSG untuk tanaman cabai ya teman-teman. Apalagi kekuatannya ditopang menggunakan bahan-bahan yang digunakan 3 bahan. Oke, kalau sudah selesai dari MSG-nya atau yang sering disebut mecinnya sudah larut berserta air, ketiga bahan sudah dipadukan, kita masukkan bahan yang terakhir ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan M4 Pertanian. Ini adalah bakteri fermentasi bahan organik tanah untuk menyuburkan dan menguburkan, juga untuk menyehatkan tanah ya teman-teman. M4 Pertanian, awas jangan sampai salah dan keliru menggunakan M4-nya untuk pertanian, bukan untuk perikanan. Lalu kalau mau menggunakan dikocok terlebih dahulu ya teman-teman. Dan kita takar banyaknya yang digunakan, cukup menggunakan 2 tutup botolnya saja, jangan banyak-banyak teman-teman. Dikarenakan skala kecil yang dibuat berukuran 5 liter, jadi cukup menggunakan 2 tutup botolnya saja. Nah, bagi teman-teman jika kesulitan untuk mendapatkan M4, bisa menggantikan dengan cara yang lain ya teman-teman. Bisa menggantikannya dengan Yakult ya, atau MOL, mikroorganisme lokal dari nasi basi. Untuk menggantikan atau kesulitan mendapatkan M4, bisa menggunakan bahan-bahan seperti itu. Nah, biasanya kalau menggunakan M4 bisa menambahkan gula, molase, tetes tebu ya teman-teman, untuk membangunkan bakteri dari dormannya M4-nya. Nah, dikarenakan menggunakan kecap manis, jadi tidak perlu menggunakan bahan-bahan seperti molase, tetes tebu ya teman-teman. Kalau sudah selesai dimasukkan ke 4 bahan seperti ini dengan air hujan 5 liter, jangan langsung digunakan, difermentasikan terlebih dahulu ya teman-teman selama 10 hari saja, jangan lama-lama ya. Dan untuk cara memfermentasikannya itu harus menggunakan wadah yang ada tutupnya, bebas mau menggunakan wadah apa saja, mau ember, mau palkon, mau botol air mineral bekas, boleh, yang penting ada tutupnya. Simpan di tempat yang teduh ya teman-teman selama tahap fermentasi, dikarenakan nantinya akan mengeluarkan gas ya teman-teman, jadi harus dikontrol, wajib ya setiap harinya buka tutup dari tutup wadahnya yang digunakan. Untuk penyampurannya kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi 1:5 ya teman-teman perbandingannya, lalu disiramkan saja ke tanaman cabai yang kita punya seminggu sekali ya, atau 10 hari sekali dengan rutin. Nah, seperti inilah ya teman-teman cara saya yang pernah saya coba meracik membuat pupuk untuk tanaman cabai agar tumbuh subur, berbuah lebat, berbuah banyak, mulus sampai panen nonstop, tidak mengenal waktu. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Mudah-mudahan membantu dari penyampaian saya ini. Mohon maaf jika ada salah kata-kata teman-teman. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.